Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam tentunya untuk Sobat Sibakul Koperasi. Kembali hari ini senang sekali di podcast yang sudah ditunggu-tunggu, tentunya dalam podcast Sinau bareng Sibakul Koperasi. Tepuk tangannya boleh untuk hari ini, luar biasa. Dan di kesempatan hari ini di studionya dingin, tapi kehadiran beliau-beliau ini menjadi hangat sekali. Bukan panas toh? Bukan, hangat Ibu. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber-narasumber yang sudah bergabung bersama kami, yang tentunya membersamai meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sudah hadir tentunya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA. Selamat pagi, siang, sore Ibu. Selamat siang dan salam sehat tentunya. Terus semangat. Asik. Kalau Bu Siwi itu selalu semangat, Bu Kadis tuh ya. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya juga sudah hadir untuk narasumber berikutnya, di mana hadir Bapak Gandang Harjanata, Lurah Taman Martani. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Hari ini sehat Pak? Alhamdulillah. Ini sehat. katanya tadi sedikit bocoran barusan jadi narasumber juga ya. Jadwalnya padat Bu Siwi ya. Iya, udah kaliber dunia. Asik. Dan hari ini Febri tidak sendirian, ada Mas Anif. Halo Mas. Selamat pagi, siang, dan sore, malam kepada pemirsa semuanya. Luar biasa. Mas Anif, hari Ya. ini kan kedatangan narasumber-narasumber yang begitu luar biasa di sela-sela kesibukannya. Dan kita punya tema yang menarik sekali nih Mas. Betul sekali, Mas. Temanya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Setelah launching, bagaimana tindak lanjutannya? Nah, kita hadirkan beliau-beliau tentunya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kami dimanapun Anda berada. Kita boleh izin ke Bu Kadis dulu ya Mas Anif ya? Betul. Bu Kadis, izin Bu Siwi. Kemarin setelah di launching Koperasi Desa Merah Putih, apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan KDMP ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar beroperasional di lapangan, Bu? Ya, matur nuwun Mas Febi. Pemirsa yang sangat luar biasa tentunya, Koperasi Desa Merah Putih sudah semuanya mestinya harapannya tahu semua kapan di launching. Tanggal 21 Juli, khususnya di Yogyakarta 438 koperasi dan semuanya sudah berbadan hukum. 21 Juli ini di launching berdasarkan terkait dengan badan hukumnya. Tapi apakah ada yang sudah jalan? Sudah ada beberapa gitu. Pastinya kita akan menjalani waktu ya sampai ke depannya. Koperasi ini tidak hanya sekedar launching, seremoni, tapi keberlanjutannya. Yang perlu ditekankan adalah koperasi ini adalah lembaga independen, bukan bentukan pemerintah, tapi memang lembaga ini dibutuhkan oleh masyarakat. Karena koperasi, apa itu koperasi? Pastinya akan bicara koperasi adalah bagaimana di situ adalah dibentuk atas musyawarah, atas kebutuhan bersama masyarakat yang basicnya di kelurahan atau pekalurahan di daerah istimewa Yogyakarta, yang harapannya ini bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi aspek ekonomi, kan seperti itu. Karena di dalam koperasi ini bukan lembaga sosial tapi ini memang entitas bisnis gitu. Maka inilah timeline atau roadmap bisnis kedepannya perlu apa, inilah yang perlunya terus kita godok di Pemda DIY bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang mestinya juga mensupport kami juga bersinergi dengan kabupaten kota tentunya, karena ini badan hukumnya ada di kabupaten kota. Bukan berarti DIY kok terus tinggal diam berpangku tangan, enggak gitu, karena ini Pak Gubernur juga menjadi ketua Satgas di Provinsi DIY, di DIY, yang tentunya menekankan koperasi ini jangan sampai gagal. Artinya kan jangan sampai gagal berarti kan ini harus ditindaklanjuti dan menjamin kalau koperasi ini bisa jalan dan berkelanjutan dan bisa menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Kira-kira permasalahannya apa? Kenapa ini ada Koperasi Desa Merah Putih? Pastinya selama ini kita masih banyak
terkait dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, karena di dalam koperasi ini nantinya harapannya bisa menjawab terhadap pengangguran karena membuka lapangan pekerjaan. Menjawab terhadap rentang kemiskinan karena terjangkau. Di situ akan ada menyediakan mungkin beberapa sesuai dengan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Antar satu dengan satunya koperasi Desa Merah Putih bisa sama aktivitasnya, tapi juga bisa beda tergantung potensinya. Meskipun di mandatori sudah ada ya, ada simpan pinjamnya, ada storage-nya, ada gerai pangannya, ada kliniknya, ada apoteknya. Apakah ini akan bisa berjalan bareng? Pastinya kami juga memahami tidak harus bareng, tapi dilihat potensi yang menguat terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat yang ada di wilayah tersebut, kecuali yang kemarin sudah di-launching melalui mock-up ya, ini kan gerainya sudah jalan semua gitu. Luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu Mas Hanif. Jadi memang masyarakat itu harus sejahtera semua dengan adanya KDMP ini ya Mas ya. Sesuai kebutuhan juga pastinya. Betul sekali. Mas Hanif mungkin ingin menyambungkan? Iya, mungkin untuk Bu, mendalami lagi. Tadi masih nyambung dengan yang Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk di DIY ada 438. Kemudian infonya ini ada 5 yang menjadi koperasi percontohan, menjadi mock up di DIY. Kira-kira apa strategi dari Pemda DIY? Dari koperasi ini nantinya bisa menjadi model percontohan tidak hanya di daerah atau di tingkat lokal, tapi juga sampai ke level nasional. Level nasional, jadi bukan tingkat daerah saja. Monggo Bu. Kira-kira apa Bu? Ya, tentunya kita akan bicara bagaimana kita di dalam koperasi ini kan pasti tidak lepas bagaimana terkait dengan sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusianya? Satu, di internal koperasinya sendiri pastinya juga harus punya kompetensi, karena di dalam koperasi pasti ada pengawasnya, ada pengurusnya ataupun ada pengelolanya yang mestinya ini juga visioner terhadap membawa koperasi ini nanti akan dibawa kemana, memahami terhadap dinamika ke depan yang harus dihadapi gitu. Karena kan kita harus melayani siapa? Terutama anggotanya kan. Anggotanya pasti keraganya juga sangat luar biasa kebutuhannya. Bagaimana cara melayani? Yang kedua, terhadap kelembagaannya. Kita ada prinsip-prinsip koperasi, ada undang-undang yang memang sudah mengatur terhadap bagaimana sebetulnya koperasi yang ada. Sudah punya nomor induk koperasi belum? NIB-nya seperti apa? NPWP-nya seperti ini harus kita lakukan di sana pelembagaannya. Bahkan SOP yang ada di sana, SPM-nya ada di sana, ini juga harus dikuatkan di sana. Tentunya Koperasi Desa Merah Putih tidak sendiri, ini fungsi dari kami di Pemda bersama-sama dengan lembaga yang lain untuk mendampingi bersama-sama, belajar bersama-sama dan tentunya memenuhi apa yang memang ini harus ada di sana. Pelayanan prima harus dikedepankan di dalam Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan kami berharap nanti, kebetulan ini juga berkantor di kami ya, ada BSN, harapannya nanti koperasi terutama yang 5 ini saya berharap nanti mungkin awal akan kita lekatkan dengan SNI-nya gitu kan. Ini kan juga bisa ke sana kan seperti Hana gitu. Karena kalau sudah ada ini mestinya kan ini sudah akuntabel, karena kan prinsip koperasi ini harus transparan, karena kan trust-nya harus ada, akuntabel, bisa dipercaya, harus efektif, efisien, jangan sampai ada anggaran makainya nggak efektif, nggak efisien, nggak akuntabel. Ini harus ditekankan karena dan tentunya berkelanjutan. Ini harus ditekankan di dalam koperasi ini. Terus bagaimana manajemen? Karena di dalam koperasi ini ada 3 aspek lembagaan, aspek usaha, dan aspek dari sisi keuangannya. Ini juga harus dikedepankan. Maka manajemen ini, maka kalau kita mau menasional tentunya harus SDM-nya. Tadi SDM di internal, juga SDM yang ada di anggotanya. Bagaimana sebetulnya komitmen anggotanya kepada koperasi atau kepada lembaga atau perusahaan usaha lembaga yang dimiliki gitu ya. Terus selanjutnya bagaimana strategi, punya produk, punya gerai tapi nggak bisa memasarkan koperasinya, maka mereka pun harus dikuatkan. Bagaimana strategi? Mungkin sekarang tidak harus datang, mungkin secara online. Mungkin bisa diantar, bisa bagaimana pelayanan banyak tadi cara. Nah, yang harus ditekankan lagi adalah sekarang ini ekonomi digital, digitalisasi terhadap koperasi, digitalisasi terhadap manajemennya, dan digitalisasi terhadap usahanya gitu. Jadi punya produk disampaikan tidak terutama bagi masyarakat anggota di sekitar situ, tapi juga
memungkinkan nggak masyarakat mungkin di luar koperasi Desa Merah Putih yang ada di wilayah itu juga bisa menikmati atau bisa mungkin membeli gitu ya, kalau orang jual membeli produk-produk yang memungkinkan, tapi memang diutamakan untuk melayani anggota koperasi sini. Nah, kalau sudah aspek ini bisa terpenuhi, saya yakin koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini juga akan bisa lebih bisa lebih terpercaya, bisa unggul, karena kan ini terpercaya melekat terhadap bagaimana sertifikasi atau kompetensi yang yang sudah dimiliki, yang ini sudah diakui oleh lembaga yang memang punya fungsi untuk memberikan sertifikat atau penghargaan lah seperti itu. Memenuhi prinsip-prinsip koperasi, Mas Betul Andi. sekali. Dan pastinya tadi juga Bu Gadis menekankan sumber daya manusia. Nah, ini sudah hadir juga tentunya Pak Lurah, Pak Gandang. Tadi sudah disampaikan dengan lugas dan jelas sekali oleh Bu Gadis. KDMP Taman Martani punya anggota mendekati 1.000 dalam waktu yang begitu singkat. Kalau boleh dibuka, faktor apa yang paling menentukan kepercayaan warga, figur kepemimpin, atau inovasi program, Pak? Ya, semuanya. Jadi alhamdulillah yang jadi pengurus koperasi di tempat saya itu memang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan punya pengalaman berkoperasi. Jadi mereka semua pengurus itu, kalau di tempat kami ada sambang dusun kegiatannya. Sambang dusun. Itu sebetulnya sambang dusun itu adalah program pemerintah kelurahan untuk berkomunikasi dengan warga. Lah ini berhubung ada koperasi, ya biar dipakai oleh koperasi. Lah alhamdulillah antusias warga naik. Karena apa? Karena teman-teman pengurus koperasi itu bisa menjelaskan ke warga untungnya menjadi anggota koperasi itu apa. Karena mohon maaf, secara umum masyarakat itu kan selalu awalnya untung rugi. Itu ya Bu ya, Nah, menjadi iya, pertanyaan pertama ya. Manfaatnya apa? Oke. Untung rugi itu menjadi pertanyaan masyarakat pasti. Ya kan pasti, saya ikut koperasi, kenapa harus ikut koperasi kan gitu. Nah ini alhamdulillah teman-teman bisa menjelaskan, ya kan, keuntungan ikut koperasi. Jadi satu, untuk simpanan wajib simpanan pokoknya tidak terlalu berat. Yang kedua, kemudahan untuk mereka mengakses, baik itu pinjaman, baik pun itu barang kebutuhan pokok, baik itu kalau petani kebutuhan saprotannya, seperti itu. Saya kira itu kuncinya juga di SDM pengurusnya. SDM pengurusnya itu yang paling penting menurut Pak Lurah, Mas Hanif. Betul. Hanif, mungkin ada sampai atau pertanyaan untuk Bapak? Mungkin untuk sedikit memperdalam ya, Mas Feby ya. Barangkali kan ketika terjadi kegiatan sambang warga, itu mungkin kan ada warga yang ragu-ragu terhadap kebijakan yang baru ikut anggota koperasi. Nah ini ketika ada yang ragu-ragu bahkan menolak untuk bergabung, ini kira-kira strategi panjenengan untuk meyakinkan warga yang seperti Pendekatannya itu. seperti apa, Pak? Pendekatannya seperti apa tanpa melakukan pemaksaan. Sebelum gitu. ada pertanyaan utama tadi untung dan rugi ya Bu ya. Nah, gimana Pak? Nah ini untuk menjelaskannya. Mohon maaf, ini saya tidak di bidang harus menjelaskan ke warga. Itu adalah tugas dari koperasi. Karena koperasi kan harus mandiri. Betul. Kami hanya membantu ataupun membidani lahirnya, memfasilitasi koperasi, tidak boleh ikut masuk ke dalam. Nah, alhamdulillah ya dari masyarakat pasti melihat track record pengurusnya seperti apa. Pengalaman beliau secara pribadi ada. Lah itu yang menarik masyarakat. Ada memang yang masih ragu-ragu. Enggak apa-apa. Dimaklumi ya Pak. Dimaklumi. Nanti akan melihat kan yang menjadi anggota koperasi sudah dapat apa, hasilnya, bisa apa. Karena dari awal tujuan Presiden Prabowo dengan program koperasi ini adalah memotong rantai masuk distribusi yang panjang ya. Nah ini dipotong, jadi dari seperti produk pupuk Indonesia
itu langsung ke koperasi. Jadi di koperasi harga pabrik, petaninya dapat harga murah. Iya. Beras dari Bulog ke koperasi langsung, warga tetap aman harganya. Gitu. Memang koperasi dibatasi. Makanya perlu yang disampaikan Bu Siwi tadi, koperasi punya produk sendiri. Kalau mau untung gede kan gitu nggih Bu nggih. Kalau kita hanya menjual, itu kan ada batasan harga eceran tertinggi. Itu. Jadi kalau saya wanti-wanti kepada teman-teman pengurus, jangan sampai sekali-sekali melanggar HET yang sudah ditentukan. Nanti kalau melanggar seperti gas paling tinggi 18.000 ya jual 18.000. Ya. Walaupun di warung-warung yang ada itu sampai 20, 21 sampai 22. Di koperasi harus 18. Nah, kalau barangnya terbatas yang bisa beli otomatis anggota. Nah, itu sih yang jelas. Ketok batine kacek 3.000 ngoten. Contohnya orang kentekan gas ya. Anggota koperasi dapat gas dengan harga segitu tapi anggotanya dulu ya Pak ya. Makanya jadi anggota koperasi. Betul nah, sekali. Mas Hanif, ini kembali lagi ke Bu Kadis. Bu, tadi kan sudah disampaikan ada program banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Gandang, tentunya di Taman Martani. Dan menjelang target launching operasional di tanggal 28 Oktober, bentuk dukungan konkret apa yang disiapkan Pemda DIY, baik pendampingan teknis, permodalan maupun regulasi agar KDMP ini benar-benar bisa berjalan mandiri gitu Bu. Jadi sudah dibesarkan terus bisa jalan sendiri kalau ibarat kata balita itu Bu. Ya. Pertama pasti kita bersama-sama dengan kabupaten kota itu melakukan pemetaan ya 438 koperasi Desa Merah Putih itu sama-sama kita petakan. Setelah kita petakan maksudnya kita biar tahu terhadap sebetulnya keragaan koperasi Desa Merah Putih yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa rapotnya ya. Oh ya, yang mungkin kelas birunya seperti ini, yang kelas hijaunya ini potensinya apa, mungkin apa saja yang sudah dimiliki, bagaimana kelembagaannya, bagaimana SDM-nya, mungkin sarpras yang selama ini di tempat ini asetnya siapa, atau mungkin ada yang belum memiliki, maka itu kita petakan dulu. Setelah kita petakan, kita tahu kita klasterkan, maka kami pun melakukan intervensi dalam rangka pendampingan pembinaan. Yang paling utama adalah pembinaan atau pendampingan dari sisi kelembagaan koperasi dulu, karena ini kan semuanya kemarin lahir bersama ya, lahir sesar bersama gitu ya. Lahir sesar yang sebetulnya kelembagaan koperasi ini kita kuatkan, jangan sampai kita sudah namanya koperasi, lembaganya bagus, lembaganya ini memang dari leluhur kita sudah ada di Undang-Undang nomor di pasal 33 di pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang semuanya adalah kerakyatan kerakyatan yang lebih ke mana ekonomi kerakyatan ya gitu. Nah, tentunya ini terus kita petakan bagaimana kita identifikasi, tadi sudah tahu kelembagaannya, kita pastikan kalau kelembagaan koperasi sudah dipenuhi syarat dan ketentuan terhadap lembaga koperasi. Kita kuatkan terhadap SDM-nya, pemahaman terhadap pengurus atau pengelolanya itu terhadap koperasi itu mungkin beda dengan individu, dengan PT-nya karena ini milik bersama bukan milik perseorangan. Ini kan juga kita kuatkan di sana. Dan kita dampingi terkait dengan bagaimana bisnis plan ke depannya. Jangan sampai mereka nanti saat menjalankan aktivitasnya, karena tadi saya di depan menyampaikan kalau ini identitasnya juga bisnis loh di koperasi ini, maka mereka harus punya bisnis plan kira-kira seperti apa, maka menemukanali terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya ini harus dikuatkan. Kira-kira bisnis plan dari koperasi Desa Merah Putih di Kalurahan A dengan di Kalurahan B pastinya akan ada yang beda, ada yang sama. Maka inilah yang terus kita kuatkan, dan tentunya Pemda DIY tidak bisa sendiri, kami pun berkolaborasi dengan ada perguruan tinggi, mungkin dengan lembaga pembiayaan, ada lembaga bisnis, dengan akademisi, dalam arti dengan media ini juga menjadi ruang untuk kita melakukan kolaborasi untuk membawa koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar berkelanjutan. Jadi kan ini yang kita bangun ya tadi kan, penguatan internalnya gitu, internal di koperasinya, tapi secara terus paralel juga penguatan terhadap
masyarakat yang ada di situ. Jangan sampai ada lembaga tapi nggak ada yang mau gitu kan, nggak ada yang mau menjadi anggota ataupun kalau sudah produknya nggak laku gitu kan. Ini kan karena tadi entitas bisnis, maka ini harus kita kuatkan dari sisi kelembagaannya, internalnya, tapi juga kita ajak bersama-sama untuk menemukanali apa yang memang menjadi potensi yang ada di sana dan menyusun kira-kira timeline atau roadmap atau business plan yang mereka akan lakukan sampai mungkin jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Wah, jadi sudah terplanning ya Mas Ade ya? Betul Sampai sekali. ke Bukadis. Nah, tadi milik bersama bukan individual. Nah, kembali ke Pak Lurah. Sebagai pengurus koperasi desa lain, mungkin ada yang mengalami kesulitan menggerakkan partisipasi nyata, bukan hanya daftar nama saja Bapak. Tapi juga metode apa tentunya dari Taman Martani untuk menjaga komitmen agar anggota itu tetap aktif. Jadi bukan kayak di kuliah-kuliah kayak titip absen aja gitu Pak. Gimana nih Pak? Dari Pak Gandang. Ya, ini mau tidak mau koperasi kan harus inovasi ya, supaya terus selalu didengar. Itu kan harus mempunyai program-program yang disampaikan ke anggotanya. Alhamdulillah Bu, ini mudah-mudahan nanti bisa nyambung, berarti antar koperasi kelurahan itu bersaudara. Apa ya? Saling sinergi. Sister. Apa ya? Brother sister. Bu istilah kerennya Bu Siwi apa gitu. Jadi ini kita buat ini mendekati satu titik temu dengan koperasi di Sambi, tempatnya Pak Wahyu. Jadi koperasi kami akan membeli hasil pertanian dari petani, nanti dijual ke kooperasinya Pak Wahyu, koperasi Pak Wahyu dijual ke MBG-nya, karena di sana ada MBG-nya. Jadi menjadi supplier di MBG. Anggotanya juga pokoknya semua untung. Nggih, tapi kita tidak langsung ke MBG-nya, kula nuwun di kooperasinya. Melalui koperasi. Ya, itu tadi persaudaraan itu tadi yang harus ini kita sampaikan warga. Jadi warga Nggak bisa kan sendiri-sendiri. Kuncinya kolaborasi gitu ya Pak ya. nggih Bu. Luar biasa. Kolaborasi kata kuncinya Mas Anif. Mungkin Mas Anif ada yang disampaikan atau pertanyaan untuk Bu Kadis sama juga Pak Lurah? Mungkin ke Bu Kadis untuk mendalami tadi berkaitan dengan pemetaan yang ada di desa ataupun KDMP. Nah, ini barangkali ketika dipetakan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan itu ternyata di sana sudah ada BUMKAL. Yang sama-sama koperasi ini juga badan usaha. Nah, kemudian BUMKAL ini juga badan usaha. Bagaimana dinas koperasi ini melihat agar yang sama-sama badan usaha ini nanti tidak tumpang tindih ataupun bersaing, tapi bisa menjadi peluang gitu Bu. Ya. Jadi sebetulnya sekarang yang sudah lembaga yang ada di kelurahan itu banyak sekali ya Pak ya. Ada BUMKAL, mungkin ada lembaga keuangan masyarakat, mungkin kalau kelompok ada Gapoktan, ada ini banyak sekali di sana. Tapi apakah ini menjadi kompetisi? Menurut saya enggak. Ini justru bisa bermitra menurut saya gitu. Tinggal ini adalah duduk bersama, kira-kira gitu. Kira-kira sekarang BUMKAL yang ada di wilayah itu sudah existingnya kayak apa? Mungkin punya aktivitas yang kayak apa? Ini bisa saling mengisi. Kalau BUMKAL mungkin punya produk yang mungkin dari masyarakat yang selama ini memungkinkan nggak nanti agregatornya itu di BUMKAL yang akan menjual secara retail itu ada di koperasi. Ini kemitraan kan seperti itu. Karena koperasi ini juga masih baru, mungkin dari sisi keuangannya ini juga belum begitu modalnya belum begitu kuat, sementara mungkin BUMKAL sudah kuat. Artinya kan ini bisa diinisiasi. BUMKAL ini kan komisaris utamanya Pak Lurah, sementara koperasi ini ketua pengawasnya Pak Lurah. Artinya ini semuanya kan ada di ranah di wilayah sana, dan tentunya paling kuat adalah di musyawarah ya. Jadi kalau belum punya modelnya konsinyasi, menjualkan. Jadi BUMKAL punya produk yang menjualkan koperasinya, tentunya juga diatur harganya juga jangan terlalu nantinya akan naik. Tapi artinya ini salah satu langsung teknis ya.
Ya kalau memang sudah sepakat yang produknya bungkal tapi yang menjual retail itu ada di koperasi, ya bungkalnya jangan menjual retail karena distributornya ada di sini gitu kan. Ini kan perlu di kemitraan. Kalau lembaga yang lain bagaimana dengan anggota-anggota yang lain? Harapannya ini bisa bergabung di koperasi, jadi anggota koperasi gitu. Anggota koperasi yang tadi mungkin kalau bicara di sektor pertanian, karena dengan bergabung di koperasi mereka akan mendapatkan seperti Pak Lurah sampaikan tadi, pupuknya akan harganya murah. Mungkin gasnya juga lebih murah. Artinya kan uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan dari masyarakat di sana ini juga bisa lebih ditekan dan bisa terjangkau. Artinya kan kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar terbangun di sana gitu. Terbangun. Nah, luar biasa. Terima kasih Bu Kadis. Nah, gayung bersambut nih, Pak Lurah. Apa contoh sinergi nyata antara KDMP dan juga Bungkal yang sedang dijalankan di Taman Martani dan sehingga keduanya tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi tetap satu line gitu Pak. Jadi pertama-tama pada waktu saya boleh bercerita sedikit. Boleh. Pada waktu pramuskal kami undangi dari Bungkal. Dari awal saya sampaikan ini kelurahan ada tugas kewajiban perintah presiden untuk buat koperasi. Bungkal sebagai anak ataupun BUMN-nya desa, tolong dibantu koperasi. Nah, di situ di dalam pramuskal itu kita godok, kita duduk bersama apa yang menjadi bidang usahanya Bungkal, apa yang menjadi bidang usahanya koperasi. Terus setelah terjadi rembukan pemisahan, apa yang bisa dikerjasamakan. Karena Bungkal pada tahun ini mempunyai program yang dari dana desa, yaitu program ketahanan pangan. Nah, di tempat kami itu sebagian digunakan untuk pembuatan bibit padi. Nah, setelah jadi bibit padi ini yang menjual adalah koperasi seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi. Jadi Bungkal hanya membuat produksi saja. Nah, itu sudah terjadi. Lah ini sudah ada MOU antara koperasi dan Bungkal. Seperti itu. Lah, yang kedua, kalau kira-kira nanti yang berlangganan dengan masyarakat, karena sifat koperasi itu kalau keuntungannya kan langsung ke masyarakat, dibagi langsung ke anggotanya. Kalau Bungkal, keuntungan dari Bungkal itu masuk ke pemerintah kelurahan untuk digunakan di dalam pembangunan dan lain sebagainya. Jadi bukan langsung, kalau koperasi langsung, kalau Bungkal harus lewat kelurahan, itu bedanya. Tapi kalau kok ada untungnya Bungkal, jadi nyun sewu di tempat saya itu ada garis besar, kira-kira nek warga niki ada hutang itu biar usaha itu ditekuni oleh Bungkal. Nggih Bu. Karena di tempat kami ada usaha sampah, internet, kan ada bulanan. Nah, kalau itu terhutang, kan kalau di Bungkal kan istilahnya bisa diputihkan nggih Bu, berdasarkan napa nggih di CSR-nya Bungkal. Ya, bisa seperti itu, bisa kita melalui rapat dengan BPK, sepengetahuan BPK ini ada yang terhutang di warga dan warganya memang tidak mampu, bla 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 bla, digedok, ini dihapuskan. Itu bisa. Tapi kalau di koperasi kan masih terus tercatat. Bisanya mungkin melalui musyawarah, itu bisa. Tapi kan ya kesulitannya anggotanya banyak. Nah, itu untuk yang ada resiko-resiko terhentinya. Dan itu banyak kepentingan hajat orang banyak, itu biasanya BUMDes yang ada segi sosialnya. Kalau koperasi ekonomi harus untung tapi dibatasi. Kalau koperasi itu sifatnya untung boleh tapi tidak boleh banyak. Itu. Jadi harus macam-macam, makanya gerainya ada 6. Kalau bisa 10 jangan usaha. Lah karena itu dibatasi.
Tidak boleh untung. Kalau kalau untungnya mau besar ya harus produk sendiri. Kalau kita masarkan saja itu dibatasi oleh HET, harga eceran tertinggi. Itu mungkin seperti itu nggih. Jadi lain kalau BUMDes dengan BUM koperasi memang lain. Berdampingan ya Pak. Tapi bisa berdampingan. Ya. Berjalan seiringan. Seperti itu yang terjadi. Terima kasih Pak Lurah. Untuk Bu Kadis ada target tersendiri Bu untuk apa yang disampaikan beliau? Maksudnya berdampingan, tidak jalan sendiri-sendiri ke depannya dari Pak Lurah. Ya, tentunya ini menjadi target yang ke depannya ya memang harusnya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya namanya kayak kanibal satu dengan yang lain memakan lembaga ini ada koperasi terus ini akhirnya mati gitu enggak. Mestinya bisa berjalan seiring gitu. Tinggal nanti di dalam musyawarah ini bentuknya mau kemitraan atau mau mungkin bisa nggak Bumkal ini akan ada penyertaan modal yang ada di koperasinya atau mungkin Bumkal yang sudah mampu bisa juga udah hibah gitu. Nah ini tinggal diatur karena di dalam prinsip-prinsip atau di dalam administrasi di dalam koperasi kan semuanya diatur ya. Kira-kira nanti kalau ada peran karena kan pembagian hasil usaha berdasarkan keaktifan lah katakanlah kan seperti itu kontribusinya gitu. Ada yang anggota tapi hanya diem saja, nggak ada peran, mestinya beda dengan anggota yang mungkin iuran wajib, iuran pokoknya sama. Tapi mungkin sering belanja, sering ini kan juga dilihat di sana. Maka kan ini yang mestinya nanti juga bisa diatur saat Pak Lurah tadi nyampaikan ada kerjasama antara Bumkal dengan koperasi karena kan di dalam aktivitas usaha pasti harus difokuskan mana yang mau fokus di distribusi atau mau fokus di produksi. Tadi sudah disampaikan di Bumkal akan fokus di produksi. Ini fokus nih. Nah, mestinya ini bagaimana bisa menjamin keberlanjutan yang paling penting adalah ada komitmen. Komitmen itu yang harus kalau nggak satu dengan yang satu menyederai terhadap komitmen itu di saat kita awal juga ada mungkin kerjasamanya ini kan hubungan yang mutualisme saling membutuhkan saling menguntungkan gitu kan saling mendukung tidak yang satu untungkan yang satu dirugikan saling memberdayakan bukan yang satu memberdayakan yang satu diberdaya gitu kan gitu. Nah ini yang mestinya untuk menjamin terhadap keberlangsungan ini juga ada faktor dari attitude dari pengurus atau dari masyarakat yang ada di sana juga gitu. Tapi apakah ini berat enggak? Menurut saya enggak berat, asal ada kemauan. Tidak berat asal ada kemauan. Ya, itu. Dan ini akhirnya menjadi sebuah kebutuhan, menjadi culture, menjadi suatu budaya yang memang berjalan di sana, aktivitas usahanya mungkin yang pasti nanti bisa dibuktikan di penghujung ya kan karena koperasi setiap tahun RAT kira-kira nanti koperasi ini bisa membuktikan ke anggotanya ke masyarakat bisa memberikan sesuatu seperti apa toh gitu. Kalau setahun mungkin kalau bicara SHU mungkin belum begitu besar tapi kira-kira bisa disampaikan. Jadi ada laporan sesuai tata kala waktu yang diperlukan di Pemda DIY. Kita juga sudah bangun klinik koperasi yang harapannya nanti setiap koperasi Desa Merah Putih ini juga wajib melaporkan terhadap progresnya setiap 3 bulan. Faktor penghambat, faktor pendukungnya apa, bukan permasalahan. Kenapa saya senang faktor penghambat, faktor pendukung karena di situ kita bisa melihat kalau faktor pendukungnya ini loh yang faktor pendukung yang bisa jalan, ini penghambatnya. Maka ini bisa mengambil kami pengambil kebijakan bisa melihat oh ya berarti intervensinya. Kalau permasalahan kalau sudah jalan kami nggak ada permasalahan kok udah jalan. Tapi kalau bisa jalan itu kemarin permasalahannya apa dari aspek regulasinya mungkin dari aspek keuangannya dari aspek SDM-nya bisa kita cermati. Artinya saya bisa menjamin lah bukan menjamin 100% enggak tapi asal ada komitmen dari seluruh pihak itu saya yakin Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan secara bertahap gitu. Iya. Asal ada komitmen Mas Arif ya, disampaikan Bu Kadis. Mas Arif ada pertanyaan lagi? Mungkin ke Pak Lurah. Boleh. Tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa KDMP ini nanti membuka beberapa gerai gitu nih. Cuma untuk pembukaan ini yang dibatasi gitu kan. Nah, ini panjenengan diminta Pak sebagai Lurah diminta untuk memilih salah satu dari memperbanyak anggota, kemudian membuka gerai usaha
atau memperkuat modal? Kalau diminta untuk memilih salah satu, mana yang menjadi prioritas dari panjenengan ini? Memperbanyak anggota, Ya. memperbanyak usaha, Yes. atau memperbanyak modal. Iya. Dan mengapa, Pak? Memperbanyak usaha. Memperbanyak usaha. Karena, Pak, Kenapa? Bisa Kalau jelasin? modal itu kan datang sendiri kalau usahanya jalan. Oh, Kepercayaan masyarakat akan tambah kalau usahanya jalan. Yang ikut akan tambah. Jadi kalau satu ini jalan, yang dua ini kan mengikuti. karena dikuatkan koperasi tadi ada entitas bisnis gitu kan ya Pak ya. bisnis. Sudah Baik. dipilih Mas Andi. Iya, jadi memperbanyak usaha. Karena kalau usahanya jalan, Memperbanyak usaha dan usahanya jalan. Iya. Gitu. Seimbang. Usahanya jalan, ada tenaga kerja yang terserap di situ. Nah, Warga saya yang dulu tidak ada pekerjaan. jadi ada. ya, Nah, ini yang tidak kalah penting sebetulnya. Salah satu tugas berat koperasi ke depan, tidak tugas berat, tantangan bahasanya. Nah, bahasanya Bu Siwi, tantangan. Tantangannya apa aja? Iki kudu manut nih wong kula bocah Bu Siwi. Kan sinergi, Pak, ya kan? Wah, nggih. Bagaimana koperasi itu nanti bisa istilahnya nek kula, saya orang Jawa, golendetane warga. Bagaimana warga itu mau punya usaha itu bisa dibantu oleh koperasi. untuk tempat bergantungnya warga. Kedepannya harus bisa. Koperasi harus menjadi lendetane warga. Iya. Contoh mau buka warung mie ayam, contoh kecil. Kesulitan modal. Dia boleh datang ke koperasi. Sudah mendapat pelatihan belum? Wes ngerti urung bakul mie ayam seperti apa. Setelah itu dicarikan dana oleh koperasi. Kedepannya seperti itu. Jadi pemerintah itu seneng nek kooperasinya apik. Kelurahan itu seneng kalau kooperasinya jalan. Lurahnya tinggal tulan. Koperasi sebagai pemecah masalah ya, Pak. Betul. Itu Mas Hani. Betul sekali. Mataran Pak Lah, kita kembali lagi ke Bu Kadis, Bu Siwi. Sebagai kepala dinas, tantangan terbesar yang Ibu lihat dalam membina KDMP ini ke depan dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Tantangan ke depan adalah membawa koperasi ini terus tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti tadi Pak Gandang sampaikan, ya masyarakat di wilayah terutama anggotanya menurut saya gitu. Tapi mestinya kan bisa seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, tantangannya adalah karena keragaan masyarakat di kita ini kan sangat luar biasa ya. Dari sisi usia, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, tentunya menyatukan masyarakat ini untuk menjadi satu frame sama-sama untuk kalau koperasi ini memang benar-benar dibutuhkan gitu. Nah, ini kan sebetulnya tantangannya bagaimana kita mensosialisasikan kita bersama-sama satu visi kalau salah satu jawaban untuk mengatasi terhadap permasalahan di wilayah itu di desa gitu kan, karena ini semuanya di kelurahan atau kelurahan itu bisa di salah satunya yang bisa menangani adalah koperasi. Karena kenapa salah satu? Karena kan tadi kami juga masih di lapangan kan juga ada lembaga-lembaga yang lain yang tentunya ini kita bisa sinergi bersama-sama gitu. Jadi sinergi kolaborasi itu memang mudah diucap, tapi memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa. Tidak mudah itu memang harus perlu tahapan. Jadi untuk membangun koperasi ini bisa jalan gitu ya, karena kan saya belajar dengan existing koperasi-koperasi yang sudah ada itu pun kan kita tidak 100% aktif ya, semuanya kan hanya 80% yang aktif. Artinya kan ini juga menjadi PR gitu, bagaimana koperasi ini besok jalan harus aktif gitu. Aktif dan memberikan manfaat. Nah, itu. Nah, inilah sebetulnya tantangan ke depan koperasi ini benar-benar menjadi salah satu proses untuk menjawab terhadap tantangan di kita di DIY ini kan juga masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran yang harapannya dengan koperasi ini ikut membantu terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah kita. Tapi
memang ini juga hal yang tidak instan. Jadi semuanya di durian ini kan tidak ada yang instan ya. Nggak ada. Ya, jadi kan memang perlu tahapan, perlu proses. Ada permasalahan ini bisa menjadi peluang juga gitu. Permasalahannya apa? Oh, permasalahannya gas sulit. Ternyata bisa diatasi di koperasi. Maka ini koperasi harus terus kita dorong, kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang punya kewenangan di sana. Apa sih sebetulnya yang bisa kita fasilitasi, karena pemerintah punya fungsi apa? Satu, fasilitasi, dan fasilitasi bisa bentuk regulasi, bisa bentuk kebijakan yang lain, dan betulnya bisa juga ada regulasi atau sesuatu yang nantinya harus afirmasinya kepada koperasi tersebut. Tapi ini nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya di saat afirmasinya sudah, regulasinya sudah yang punya afirmasi kepada masyarakat melalui koperasi, tapi nggak ada partisipasi dari masyarakat itu. Artinya kan tantangan tadi kan melihat terhadap peragaan yang ada di wilayah kita, dari sisi posisinya ada di lantai 2, lantai ada yang masih tidak terjangkau mungkin di Gunung Kidul, Kulon Progo, beda dengan yang di Sleman, beda yang dengan di kota. Maka kan ini harus bersatu padu yang mestinya kita petakan bersama-sama gitu. Bersatu padu, aktif memberikan manfaat. Betul sekali. Nah, Mas Arif mungkin kalau itu kan dari sisi Bu Kadis, kalau dari katanya pengen tanya ke Pak Lurah, dari tantangan dari sisi Pak Lurah ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin Pak Lurah dalam memimpin gerakan ini mungkin ada tantangan. Nah, kira-kira apa yang menjadikan panjenengan ini tetap semangat? Jadi meskipun ada tantangan yang besar, itu panjenengan bagaimana strateginya agar tetap semangat, dan bagaimana semangat itu bisa tertular kepada tim yang lain gitu. Kalau sudah semangat kan lainnya juga semangat ya Mas. Iya, betul sekali. Gimana nih Pak Lurah? Ya itu tadi, kita sebetulnya ini kan bentuk kemandirian. Sebetulnya koperasi itu membuat warga itu mandiri. Ya kita hanya memfasilitasi. Sebetulnya seperti itu kalau saya pemahaman kami. Jadi tugas kelurahan akan berkurang. Nah cuma ya kita harus selalu komunikasi dengan koperasi, apa yang diperlukan, seperti yang tadi saya sampaikan. Oh, kalau koperasi ini ada yang mau pinjam ini tapi belum dilatih, kelurahan ada program enggak pelatihan. Nah, tinggal kelurahan nanti minta pelatihan di upamanya dinas terkait yang ada mengadakan pelatihan. Kan seperti itu. Setelah dia dapat ya hasil, dapat ilmu, nah baru dibantu oleh koperasi. Jadi sinergi harus selalu berdampingan. Tapi tidak akan mungkin kalau tugas, kan salah satu tugas dari pemerintah kalurahan adalah mensejahterakan masyarakatnya, perbaikan ekonomi. Nah, alhamdulillah dari Pak Presiden ada program koperasi, dan ini juga didukung penuh oleh Ngerso Dalem atau Bapak Gubernur, dengan salah satunya menghubungkan apa-apa yang sudah mendapatkan dana keistimewaan ataupun kegiatan yang didanai oleh dana keistimewaan itu menjadi faktor modal awal koperasi. Seperti Lumbung Mataram. Apa yang dihasilkan dari Lumbung Mataram itu bisa dijual melalui koperasi. Nah, ini tadi pupuknya bisa diambil dari koperasi. Dan harganya pun masih saprodinya gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Itu sebetulnya akhirnya nanti jadi mitra. Kedepannya saya menganggap koperasi itu mitra kelurahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, karena saya kelurahan kan hubungan langsung dengan masyarakat. Kalau Bu Siwi lain hubungannya dengan saya. Jadi saya ini hubungannya dengan masyarakat. Nah itu, jadi ya alhamdulillah dengan dukungan masyarakat saya, teman-teman pengurus koperasi, semua mudah-mudahan bisa semakin baik. Dan ini harus berhasil. Harus berhasil. Luar biasa. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya dan harus berhasil. Terima kasih Pak Lurah. Kembali ke Bu Siwi, pertanyaan terakhir.
akhirnya apa pesan Ibu untuk masyarakat desa terutama Gen Z generasi muda agar mau terlibat aktif membesarkan KDMP di daerahnya masing-masing? Monggo Bu Siwi. Ya, pastinya jargonnya ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Maka kan ini. Maka saya ngajak anak-anak muda, masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, pastinya di wilayah masing-masing, ayo bergabung ke koperasi karena di dalam koperasi pun ini kan minimal 50% menjadi anggota koperasi. Dan sekarang dengan tadi yang saya sampaikan, dinamika ekonomi digital ini wajib dipunyai dan wajib bisa di Koperasi Desa Merah Putih, maka anak-anak muda inilah yang nantinya bisa membawa gitu. Generasi emas 2045 ini akan diisi melalui Koperasi Desa Merah Putih ini. Wah, Tidak perlu keluar desanya, keluar dari wilayahnya, tapi tetap membangun di wilayahnya melalui Koperasi Desa Merah Putih. Membangun wilayahnya melalui Koperasi Merah Putih. Ya. Luar biasa sekali. Pak Gandang, mungkin ada sedikit punya closing statement untuk kesempatan hari ini untuk Gen Z juga. Kalau tadi kan dari sisi Bu Kadis, kalau dari Pak Lurah. Ya mau ndak mau Gen Z harus terlibat. Nah, bagaimana kita mengajak atau menarik para pemuda yang ada di kelurahan untuk berpartisipasi di koperasi. Nah, ini sudah kita mulai memberi kepercayaan kepada teman-teman Karang Taruna untuk selalu berkreasi dan untuk terlibat aktif. Jadi umpamanya ada produsen, salah satu contoh keripik tapi orangnya baru bisa buat, belum bisa masarke. Nah, itu mereka kita suruh bantu pemasaran. Nah, besok bisa menjadi anggota pemasaran koperasi. Jadi kalau nanti produk-produk koperasi siapa yang bisa menjualkan itu akan mendapatkan fee. Ada rewardnya. Nah, ada rewardnya. Ya, ada rewardnya ya. Jadi kita tarik karena ini kalau saya Bu Siwi udah mungkin agak tertinggal ya dengan dunia tertinggal. Mau tua. Ya memang Well done, Pak. karena wajib harus paling tidak harus tahu gitu. Kalau aktif enggak tapi tahu. Nah itu dunia mereka biar mereka yang tapi diberi tempat, diberi kesempatan. Kalau tidak punya produknya, mereka bisa mempromosikan, menjualkan gitu. Nah, tidak harus punya modal. Nggak harus itu Pak ya? Tidak harus. Jadi teman-teman ngupload produk-produk umpamanya yang anggota koperasi yang lain, nanti bisa seperti itu ke depannya. Karena kan di dalam koperasi juga ada ketugasan untuk pendidikan anggota koperasi. Mestinya kalau anak muda ini nanti masuk menjadi anggota koperasi, tinggal kebutuhan anak muda ini apa, maka dari koperasi akan melakukan pendidikan atau peningkatan kompetensi. Tidak harus dari koperasinya, mungkin dari koperasi nanti akan bersurat ke dinas terkait, salah satunya dinas koperasi, anggota koperasi pengen latihan menjadi mungkin digital marketingnya atau apa. Nah ini kan yang solusinya dari koperasi. Biasa. Solusinya semua ada di koperasi ya Pak ya. Pemain tangannya nunjuk gua terus. Kan sinergi kembali lagi ya Pak ya. Luar biasa sekali tentunya di kesempatan hari ini. Sepertinya perbincangan kita ini semuanya daging semua ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya sekali lagi untuk Gen Z jangan lupa jadi anggota koperasi itu keren ya. Dan pastinya jangan sungkan untuk bergabung. Tadi sudah disampaikan beliau-beliau untuk ayo bergabung jadi generasi emas 45. Ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Koperasi itu keren. Koperasi itu keren. Terima kasih Bu Kadis, Pak Lurah tentunya di kesempatan hari ini di program yang sudah dinanti-nanti. Dan jangan lupa kami tunggu tentunya untuk seluruh teman-teman semua like, komen dan juga subscribe karena tentunya podcast Sinau Bareng Sibakul Koperasi ini akan terus hadir untuk Anda memberikan edukasi dan juga sinau bareng semuanya. Dan akhir kata Mas Arif pamit ya Mas ya? Iya. Matur nuwun, Febri Setiawan pamit dan matur nuwun untuk para narasumber, semoga sehat semua, selalu bermanfaat untuk masyarakat. Ya, akhir kata makasih. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.